Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi bab 16 dengan topik implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan. Mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Vina Servina MM. Dengan anggota kelompok kami, ada Nisrina, Novi, Sabrina, dan Kelly dari Prodi Statistika Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Subtopik yang kami bawakan yaitu yang pertama, implementasi tujuan, fungsi, dan prinsip pendidikan sesuai bidang ilmu. Yang kedua, implementasi teori dan tokoh pendidikan sesuai bidang ilmu. Lalu yang ketiga, implementasi kebijakan pendidikan sesuai bidang ilmu. Dan yang terakhir, implementasi isu, masalah, dan strategi pendidikan sesuai bidang ilmu. Baik, kita masuk ke learning outcome. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengidentifikasi implementasi tujuan, fungsi, dan prinsip pendidikan sesuai bidang ilmu. Yang kedua, mengidentifikasi implementasi teori dan tokoh pendidikan sesuai bidang ilmu. Yang ketiga, mengidentifikasi implementasi kebijakan pendidikan sesuai bidang ilmu. Dan yang terakhir, mengidentifikasi implementasi isu, masalah, dan strategi pendidikan sesuai bidang ilmu. Lalu, materi apa aja sih yang akan dibahas pada pembahasan kali ini? Berikut ringkasan materinya. Yang pertama, tujuan pendidikan didasarkan pada beberapa landasan hukum di Indonesia, yaitu ada Tap MPRS RI nomor 27 /MPRS /1966. Yang kedua, GBHN 1978. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Fungsi pendidikan didefinisikan atas pandangan tokoh dan undang-undang. Yang pertama ada Harton dan Hahn, dan yang kedua Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang ketiga, prinsip pendidikan didasarkan pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang keempat, implementasinya dalam statistika tercermin pada sikap statistisi yang berintegritas, profesional, dan mampu menerapkan ilmu statistika untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Materi yang kedua, yaitu teori pendidikan John Dewey, yaitu berupa learning by doing dan problem posing. Lalu, teori pendidikan Kilpatrick, berupa project-based learning, yakni proyek total, proyek parsial, dan proyek okasional. Lalu teori pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada Tripusat Pendidikan dan Merdeka Belajar. Dan yang terakhir, teori pendidikan Koni Semiawan, berupa kurikulum berdiferensiasi untuk anak berbakat. Selanjutnya adalah ringkasan untuk subtopik ketiga, yaitu yang pertama, pendidikan karakter dijadikan landasan dalam rencana pembangunan Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi pendidikan karakter terhadap ilmu statistika diwujudkan melalui penerapan karakter dalam metode statistik. Yang kedua, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM adalah kebijakan yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan akibat perubahan ilmu dan kompetensi yang berlangsung cepat. Implementasi MBKM terhadap ilmu statistika adalah berperan membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperdalam ilmu statistik. Untuk ringkasan subtopik keempat, yang pertama, isu masalah pemerataan pendidikan dan solusi strategi pendidikan dalam bidang ilmu statistika mencakup akses terhadap sumber daya seperti materi pembelajaran, penggunaan perangkat lunak statistik, dan pengajaran yang berkualitas. Yang kedua, isu masalah mutu pendidikan dan solusi strategi pendidikan dalam bidang ilmu statistika mencakup kualitas keluarannya. Apakah dikatakan sudah siap untuk terjun dalam masyarakat dan berkontribusi untuk pembangunan? Yang ketiga, isu masalah relevansi pendidikan dan solusi strategi pendidikan dalam bidang ilmu statistika mencakup keterampilan dalam menerapkan ilmu-ilmu statistika dalam berbagai bidang, serta didukung dengan keterampilan pendukung lainnya, seperti komunikasi, pemecahan masalah, kerja tim, dan lain-lain. Subtopik yang pertama yaitu implementasi tujuan, fungsi, dan prinsip pendidikan sesuai bidang ilmu. Tujuan pendidikan dan implementasinya sesuai bidang ilmu tercantum pada 3 landasan hukum, yaitu Tap MPRS RI nomor 27 tahun 1966, GBHN 1978, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang isinya tercantum pada slide ini. Berdasarkan tujuan pendidikan dari ketiga landasan hukum sebelumnya, pengimplementasiannya pada bidang statistika tercermin pada sikap seorang statistisi yang berbudi luhur berdasarkan Pancasila, meliputi jujur, bertanggung jawab, kerjasama tim, adil, serta bekerja keras. Fungsi pendidikan dan implementasinya sesuai bidang ilmu, menurut Harton dan Hahn, fungsi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten, yang masing-masing terdiri atas 4 fungsi seperti pada slide berikut ini. Selain itu, fungsi pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya tertera pada slide ini. Berdasarkan fungsi pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, pengimplementasiannya pada bidang statistika yaitu melakukan pelatihan statistika guna mengembangkan kemampuan numerasi bagi semua golongan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 4 yang berisi 6 ayat seperti pada slide. Berdasarkan ke-6 ayat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 4 tentang prinsip pendidikan, implementasinya pada bidang statistika telah dijelaskan pada tabel berikut ini.
Selanjutnya adalah subtopik yang kedua, yaitu implementasi teori dan tokoh pendidikan sesuai bidang ilmu. Yang pertama adalah teori problem posing oleh John Dewey. Dalam teorinya, beliau menentang pengajaran yang berpusat pada pendidik dan pendidikan yang hanya untuk membangun kecerdasan saja. Dua hal yang ditekankan dalam teori ini yaitu learning by doing atau do school dan problem posing. Learning by doing bertujuan memberikan kesempatan murid untuk melakukan, mengerjakan, atau mempraktikkan sesuatu. Problem posing bertujuan mendorong murid untuk menyelesaikan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya adalah teori project-based learning yang diformulasikan oleh Kilpatrick. Pada dasarnya, konsep ini adalah konsep pembelajaran learning by doing yang sebelumnya telah digagas oleh Dewey. Dalam konsep pembelajaran ini, banyak melibatkan guru dan murid dalam menyajikan dan mengolah bahan pembelajaran secara kolaboratif. Kilpatrick mengenalkan 3 bentuk pembelajaran proyek, yakni proyek total, yaitu proyek yang melibatkan pembelajaran menyeluruh tentang topik tertentu. Kedua, proyek parsial, yaitu proyek yang berfokus pada aspek tertentu dari suatu topik. Terakhir, proyek okasional, yaitu proyek yang dilakukan sesekali untuk mendukung pembelajaran yang sedang diajarkan. Teori pembelajaran Tri Pusat Pendidikan dan Merdeka Belajar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kedua konsep ini adalah teori yang mendasari reformasi pendidikan di Indonesia. Dalam teori Tri Pusat Pendidikan, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran kolaboratif dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Sedangkan dalam konsep Merdeka Belajar, Ki Hajar Dewantara melakukan pendekatan pembelajaran melalui eksplorasi minat dan bakat siswa, agar siswa dapat menjadi inovatif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk merangsang motivasi intrinsik dan mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan modern. Tokoh yang terakhir yaitu Koni Semiawan, dosen, guru besar, dan rektor IKIP Jakarta. Dengan konsep pembelajaran, kurikulum berdiferensiasi untuk anak berbakat. Menurut Koni Semiawan, pengembangan kurikulum untuk anak berbakat dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu komponen yang terdiri dari pemilihan materi yang dipadatkan, terjadinya pengalaman belajar, evaluasi pembelajaran, dan persiapan pembelajaran, serta dari sisi matra, yakni terdiri dari matra umum, yaitu hal-hal yang termuat dalam kurikulum umum. Materi yang didiferensiasi, yaitu kumpulan materi yang dirancang khusus untuk siswa berbakat atau didiferensiasi. Ada yang bersifat vertikal, yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan program-program atau materi pembelajaran secara lebih cepat, atau akselerasi. Yang bersifat horizontal, yakni peningkatan kedalaman dan keluasan materi yang disajikan, sehingga menghasilkan proses belajar dalam kualitas yang lebih tinggi, dan ditandai dengan peningkatan aktivitas mental atau berpikir para siswa atau eskalasi. Lalu yang bersifat perluasan, yakni berupa perluasan materi atau pengalaman belajar. Selanjutnya, matra subminal, yaitu menunjuk kepada persoalan lingkungan belajar yang dipersyaratkan untuk bisa terjadinya proses belajar yang optimal. Terakhir adalah matra non-akademis, yaitu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berkembang di masyarakat dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perkembangan belajar siswa berbakat. Selanjutnya adalah materi subtopik ketiga, yaitu implementasi kebijakan pendidikan sesuai bidang ilmu. Kebijakan yang akan dibahas pertama adalah kebijakan pendidikan karakter. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai 2025, pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam ilmu statistika, sebagian besar materinya dapat berkaitan langsung dengan pendidikan karakter. Beberapa karakter yang dapat diintegrasikan dalam statistika seperti kejujuran dalam mengumpulkan data, kritis dan objektif dalam menganalisis data, serta bertanggung jawab dalam menyajikan data. Hal ini menjadi sangat penting karena penggunaan dan interpretasi data semakin menjadi perhatian masyarakat. Selanjutnya adalah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka MBKM merupakan salah satu respon pemerintah terhadap transformasi pembelajaran sebagai akibat adanya perubahan ilmu dan kompetensi yang cepat. Poin penting yang menjadi penekanan dalam program MBKM adalah mahasiswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Implementasi program MBKM dalam ilmu statistika dapat membuka berbagai peluang pembelajaran yang mendalam dan praktis untuk mahasiswa. Salah satu program MBKM adalah magang atau praktik kerja.
mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep statistika yang sudah dipelajari ke dalam praktik kerja, serta memperdalam pemahaman penggunaan statistika dalam konteks profesional. Kemudian kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu tentang implementasi isu, masalah, dan solusi strategis pendidikan sesuai bidang ilmu. Yang pertama, saya akan membahas implementasi isu, masalah pemerataan pendidikan, dan solusi strategis pendidikan sesuai bidang ilmu. Salah satu hambatan terkait masalah pemerataan pendidikan yang paling mencolok adalah kurangnya sarana-prasarana penunjang pendidikan yang memadai. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi peserta didik di daerah untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Isu pemerataan pendidikan dalam bidang ilmu statistika mencakup akses terhadap sumber daya seperti materi pembelajaran, penggunaan perangkat lunak statistik, dan pengajaran yang berkualitas. Masalah seperti ketidaksetaraan akses terhadap perangkat lunak statistik dan fasilitas laboratorium yang memadai. Solusi strategis yang dapat dipertimbangkan ialah seperti program kerjasama antar perguruan tinggi untuk memperluas akses terhadap kursus statistika, penguatan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan dan pengembangan laboratorium komputer, serta pelatihan berbentuk webinar untuk dosen dalam penggunaan teknologi pendidikan dan metode pengajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran statistika di perguruan tinggi. Yang kedua, implementasi isu, masalah mutu pendidikan, dan solusi strategis pendidikan dalam bidang ilmu. Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf yang diharapkan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan dan sistem pendidikan yang digunakan. Banyaknya pelajar Indonesia masih belajar dalam taraf menghafal saja, di mana hanya berbekal hafalan tidak membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan seseorang. Di dalam belajar, seharusnya disertai pemahaman terhadap suatu materi, sehingga pemahaman tersebut akan benar-benar menancap pada otak pelajar. Dan pada akhirnya, ketika ia harus terjun dalam masyarakat, ia akan benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah ia pelajari tersebut. Sasaran pemecahan masalah mutu pendidikan adalah perbaikan kualitas komponen pendidikan dan mobilitas komponen-komponen tersebut. Masalah mutu pendidikan dalam bidang ilmu statistika seperti kurangnya pemahaman mahasiswa akan pentingnya mempelajari dan memperdalam penggunaan perangkat lunak statistik. Mahasiswa dapat mencari tahu dan mempelajari lebih dalam tentang penggunaan berbagai perangkat lunak statistik. Karena semakin sering berlatih dan mencari tahu, maka kemampuan menggunakan banyak perangkat lunak statistik untuk menunjang perhitungan analisis data semakin meningkat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan dalam bidang ilmu statistika. Solusi strategis seperti mengadakan pelatihan analisis data menggunakan perangkat lunak statistik yang diadakan oleh lembaga atau institusi dan mengadakan kerjasama antar lembaga juga dapat membantu meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan dalam bidang ilmu statistika. Yang ketiga, implementasi isu, masalah relevansi pendidikan, dan solusi strategi pendidikan dalam bidang ilmu. Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Masalah relevansi pendidikan dalam bidang ilmu statistika yang sering ditemukan adalah kurangnya keterlibatan industri atau dunia nyata dalam proses pembelajaran dan kurangnya fokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk sukses dalam karir. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan lulusan yang kurang siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang kompleks dan dinamis. Solusi strategisnya termasuk memperkuat keterlibatan industri seperti program magang yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek atau MBKM, proyek penelitian, atau seminar webinar yang melibatkan praktisi industri. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang terintegrasi seperti penekanan keterampilan mengolah data menggunakan perangkat lunak statistik, komunikasi, dan kerja tim juga penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan statistika. Selanjutnya, masuk pada studi kasus. Berikut adalah studi kasus pertama dengan judul Maraknya Pelatihan Statistika untuk Analisis Data Penelitian beserta link YouTube-nya. Latar belakangnya, dalam dunia penelitian, analisis data memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang bermakna dari kumpulan data. Banyak peneliti sering menghadapi kesulitan dalam menginterpretasikan dan menganalisis data mereka karena kurangnya keterampilan statistik yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak akurat yang tentunya dapat menghambat kemajuan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dilakukanlah berbagai pelatihan analisis data. Relevansi studi kasus ini dengan implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan terdapat pada fungsi dan prinsip pendidikan dalam hal mengembangkan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada input masalah yang pertama, yaitu bagaimana relevansi topik pelatihan analisis data terhadap kemampuan seorang individu. Yang kedua, mengapa kebanyakan peneliti gemar melakukan pelatihan analisis data statistika. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam mengikuti pelatihan analisis data. Proses penyelesaian yang pertama yaitu topik pada pelatihan analisis data melatih seseorang untuk berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah.
Mereka belajar bagaimana mengumpulkan dan mengolah data, mengidentifikasi pola dan tren, serta menarik kesimpulan yang logis yang tentunya penting untuk berbagai bidang. Yang kedua, demi mengembangkan kemampuan analisis data menjadi lebih baik, mudah menerbitkan artikel di jurnal ilmiah ternama, dan berbagai tujuan lainnya. Karena itu, banyak peneliti mengikuti pelatihan analisis data. Yang ketiga, terdapat persepsi bahwa analisis data hanya untuk orang yang mahir matematika dan statistika, padahal tidak demikian. Pelatihan analisis data yang berkualitas juga masih minim di luar kota-kota besar. Hal ini membuat kurangnya partisipasi masyarakat umum yang ingin belajar analisis data. Untuk output masalah yang pertama, yaitu topik pelatihan analisis data memiliki relevansi yang tinggi terhadap kemampuan seseorang dalam berbagai aspek, sehingga seseorang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan membuka peluang karir yang lebih luas. Yang kedua yaitu, dengan banyaknya peneliti yang mengikuti pelatihan analisis data, akan meningkat pula kualitas penelitian yang dihasilkan sehingga penelitian akan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mempercepat kemajuan iptek. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat akan bertambah jika kesalahan persepsi yang selama ini ada diluruskan dan ketersediaan media pelatihan analisis data diperbanyak. Untuk feedback yang pertama yaitu, perlu ditambahkannya topik pelatihan tentang penggunaan software statistika untuk mempermudah dalam menganalisis data. Yang kedua, lembaga pendidikan atau penelitian terkait sebaiknya ikut memfasilitasi peneliti untuk melakukan pelatihan analisis data. Dan yang terakhir, pemerintah maupun institusi terkait sebaiknya menyosialisasikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan hard skill maupun soft skill. Lanjut ke studi kasus 2 yang berjudul Tumpang Tindih Data Pertanian. Latar belakang, ilmu statistika memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang pertanian. Statistika dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau analisis statistik sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Relevansi studi kasus ini dan implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan adalah masalah tumpang tindih data dapat dijadikan sebagai contoh kasus nyata untuk mengajarkan konsep-konsep seperti pengelolaan data, analisis data, dan pentingnya data yang berkualitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam pendidikan statistika, relevansi dari judul berita ini menyoroti pentingnya memahami dampak pengelolaan data yang buruk terhadap proses pengambilan keputusan, baik dalam konteks pertanian maupun dalam konteks pendidikan. Input masalah yang pertama, mengapa dalam dunia statistika kasus tumpang tindih data menjadi perhatian yang serius? Yang kedua, apa perkiraan solusi statistik dari belum sinkronnya data antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan? Yang ketiga, apa relevansi dari kasus tumpang tindih data terhadap pengembangan ilmu statistika? Proses penyelesaian masalah. Yang pertama, tumpang tindih data menjadi perhatian serius karena dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan di tingkat kebijakan atau manajerial. Seperti kasus yang terjadi dalam video tersebut, akibat dari tidak sinkronnya data antara dua lembaga kementerian menjadikan keputusan impor beras justru membahayakan hasil produksi beras dalam negeri. Padahal Kementerian Pertanian memprediksi bahwa produksi beras akan mengalami surplus. Berdasarkan kasus tersebut, akibat dari informasi yang tidak konsisten dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal atau tidak efisien. Yang kedua, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah seperti melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji kesesuaian model untuk menilai apakah data tersebut konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, lembaga dapat menggunakan analisis time series serta metode imputasi data statistik untuk memperkirakan atau mengisi nilai yang tidak sesuai atau hilang. Solusi-solusi tersebut dapat dicoba untuk dijadikan solusi statistik dari belum sinkronnya data. Ketiga, relevansi dari kasus tumpang tindih data terhadap pengembangan ilmu statistika adalah agar para akademisi dan peneliti dapat merangsang pengembangan metode analisis data yang lebih canggih untuk mengatasi ketidaksesuaian atau ketidakpastian dalam data apabila kasus serupa kembali terjadi. Masuk ke output masalah. Yang pertama, pernyataan bahwa tumpang tindih data menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hasil analisis statistik yang dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat atau tidak reliable. Bahkan lebih parah dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, belum sinkronnya data dapat mengganggu kemampuan untuk membuat prediksi atau proyeksi yang akurat tentang tren atau kondisi pasar dalam sektor pertanian, khususnya beras. Dengan memperhatikan solusi statistik dari belum sinkronnya data dapat menjadi evaluasi dalam menganalisis data. Yang ketiga, kasus tumpang tindih data membuktikan bahwa perlunya penelitian dan pengembangan pemodelan lebih lanjut sebagai bentuk pengembangan ilmu statistika agar dapat mengatasi tantangan atau kasus yang serupa. Yang terakhir ada feedback. Yang pertama, pernyataan bahwa tumpang tindih data menjadi perhatian serius perlu diingat oleh para akademisi, para ahli statistika, dan para peneliti agar kasus serupa tidak lagi terjadi, sehingga hasil analisis data menjadi akurat dan sinkron. Yang kedua, solusi statistik dari belum sinkronnya data perlu dianalisis dan diteliti lebih dalam agar hasil prediksi lebih akurat dan dapat menjawab atau merespons alasan masalah serupa dapat terjadi. Yang ketiga, dari kasus tumpang tindih data, terdapat dampak positif terhadap pengembangan ilmu statistika, yaitu dapat memunculkan teori atau pemodelan terbaru yang lebih canggih dan inovatif
disepakati. Sebaiknya, dengan munculnya kasus-kasus tersebut menjadi dasar untuk menciptakan inovasi yang dapat menjawab masalah serupa. Berikut adalah studi kasus ketiga dengan judul Magang MBKM Prodi Statistika dengan BPS Riau dan BPS Pekanbaru, dengan link YouTube yang tertera. Latar belakang dari studi kasus ini adalah program magang MBKM antara Prodi Statistika dengan BPS Riau menjadi media untuk membina mahasiswa statistika secara intensif. Dengan adanya program ini, mahasiswa statistika diharapkan memperoleh pengalaman praktik di dunia kerja, mengembangkan ilmu yang dimiliki, belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, melatih kedisiplinan dan etos kerja, serta menambah wawasan baru tentang BPS. Selain itu, program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan para profesional di industri, memperluas wawasan tentang berbagai aplikasi statistika, membuka jalan untuk memperluas relasi, dan meningkatkan karir melalui pengalaman. Selanjutnya adalah input masalah yang terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana dampak positif program magang MBKM terhadap mahasiswa statistika? Pertanyaan kedua, apa saja hambatan mahasiswa statistika selama pelaksanaan program magang MBKM? Pertanyaan ketiga, bagaimana efektivitas program magang MBKM terhadap kompetensi mahasiswa? Selanjutnya adalah proses penyelesaian masalah. Pertama, salah satu dampak positif program magang MBKM terhadap mahasiswa statistika yang terlihat secara signifikan adalah peningkatan keterampilan menganalisis data nyata. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa sering menganalisa permasalahan statistik dengan data sederhana, sehingga belum terbiasa untuk menghadapi kasus nyata. Dengan adanya program magang MBKM, membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan yang tidak didapatkan selama perkuliahan. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa statistika selama magang MBKM, yang pertama, kurangnya pengalaman, yang kedua, manajemen waktu, yang ketiga, mekanisme konversi SKS yang belum jelas, yang keempat, penetapan kuota program magang MBKM. Ketiga, program magang MBKM belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Hal ini disebabkan karena program magang MBKM hanya terfokus pada kegiatan yang dibuat oleh kementerian, dan kegiatan tersebut tidak memiliki korelasi dengan skill yang akan digunakan setelah lulus nanti. Selain itu, beberapa hambatan yang sudah disebutkan sebelumnya juga mempengaruhi efektivitas program magang MBKM terhadap kompetensi mahasiswa. Selanjutnya adalah output masalah dari studi kasus ini. Pertama, dampak positif program magang MBKM terhadap mahasiswa statistika adalah peningkatan keterampilan menganalisis data nyata yang tidak dapat selama perkuliahan. Dengan adanya program tersebut, membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilannya. Kedua, hambatan mahasiswa statistika selama pelaksanaan program magang MBKM adalah kurangnya pengalaman, manajemen waktu, mekanisme konversi SKS yang belum jelas, dan keterbatasan kuota magang MBKM. Ketiga, efektivitas program magang MBKM terhadap kompetensi mahasiswa belum sepenuhnya tercapai karena skill yang dikembangkan saat magang tidak terlalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian, feedback untuk studi kasus ini ada 3. Feedback pertama, diperlukan dukungan terhadap mahasiswa dan keberlangsungan program magang MBKM agar dampak positif seperti peningkatan keterampilan dapat berjalan secara konsisten. Feedback kedua, hambatan pelaksanaan program magang MBKM ini perlu ditindaklanjuti dan dievaluasi bersama oleh pihak mahasiswa, universitas, dan pemerintah agar pelaksanaan program magang MBKM dapat berjalan optimal. Feedback ketiga, pemerintah perlu memberikan perhatian penuh terhadap perbaikan-perbaikan program magang MBKM secara masif, sehingga program ini secara efektif dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa seluruh Indonesia. Studi kasus yang terakhir yaitu keunggulan kurikulum merdeka yang diluncurkan Nadiem Makarim beserta link YouTube. Pertama, latar belakang. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, meluncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki struktur yang lebih sederhana dan fleksibel, fokus pada materi yang lebih penting. Guru akan diberikan keleluasaan menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Selanjutnya, input masalah. Yang pertama, bagaimana bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang tidak dapat menerapkan kurikulum merdeka? Yang kedua, mengapa penerapan kurikulum merdeka di Indonesia menjadi penting? Dan yang terakhir, apa saja hambatan yang harus dihadapi oleh pihak satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum merdeka? Proses penyelesaian masalah. 1. Bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang tidak dapat menerapkan kurikulum merdeka, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Indonesia memberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pertama, sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, sekolah dapat menerapkan kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga, sekolah dapat menerapkan kurikulum merdeka. Proses penyelesaian masalah yang kedua, penerapan kurikulum merdeka di Indonesia menjadi penting untuk mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran. Kurikulum merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan lebih memperhatikan proses belajar. Memberikan jam pelajaran khusus untuk pendidikan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila.
memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Proses penyelesaian masalah yang ketiga, hambatan yang harus dihadapi oleh pihak satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum merdeka, beberapa di antaranya meliputi 1. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang memadai, seperti teknologi, buku teks, dan fasilitas pembelajaran. 2. Keterbatasan tenaga pendidik yang terlatih dan berkualifikasi untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. 3. Penyesuaian dan peningkatan kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan siswa. 4. Pembinaan serta dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam menerapkan perubahan kurikulum secara efektif. Output masalah. Yang pertama, Menteri Pendidikan Indonesia telah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menerapkan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Bagi sekolah-sekolah yang belum dapat menerapkan kurikulum merdeka, masih memiliki pilihan untuk menerapkan kurikulum 2013 ataupun kurikulum darurat. Yang kedua, kurikulum merdeka menjadi penting untuk diterapkan untuk mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran di Indonesia. Yang ketiga, di samping banyaknya keunggulan diterapkannya kurikulum merdeka memiliki beberapa hambatan dalam penerapannya, di antaranya kesiapan infrastruktur, keterbatasan tenaga pendidik dari segi kuantitas dan kualitas, serta dukungan pemerintah dan pihak lainnya. Feedback dari studi kasus ini, pertama, kebebasan untuk memilih kurikulum yang akan diterapkan perlu adanya komitmen dari semua pihak, yakni Tripusat Pendidikan. Kedua, kurikulum merdeka memiliki tujuan penting, yaitu mendorong perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas meliputi berbagai aspek dalam pendidikan. Tujuan kurikulum ini hanya akan tercapai jika adanya dukungan dan optimisme terhadap kurikulum merdeka. Ketiga, Tripusat Pendidikan perlu melakukan perubahan besar-besaran untuk mengurangi ataupun menghapus hambatan penerapan kurikulum merdeka, agar kurikulum merdeka dapat diterapkan secara baik dan juga efektif. Terdapat 4 kesimpulan dari keseluruhan presentasi ini. Pertama, pendidikan memiliki tujuan, fungsi, dan prinsip yang fundamental dalam membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, termasuk dalam bidang statistika. Secara keseluruhan, implementasi pendidikan dalam statistika bertujuan untuk membentuk statistisi yang berintegritas, cakap, dan mampu berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kedua, implementasi teori dari tokoh-tokoh besar pendidikan seperti John Dewey tentang konsep learning by doing, Kilpatrick tentang konsep project-based learning, Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan dan Merdeka Belajar, serta Koni Semiawan tentang kurikulum berdiferensiasi. Secara keseluruhan, semua teori pendidikan ini diimplementasikan untuk membangun pendidikan yang ideal dan menjadi bekal kehidupan dalam berbagai bidang untuk semua pihak. Ketiga, implementasi kebijakan pendidikan dalam ilmu statistika memainkan peran penting untuk mengembangkan dan mempertahankan relevansi ilmu statistika di tengah perubahan dunia akademis dan profesional. Selain itu, implementasi kebijakan pendidikan yang efektif dalam statistika juga berperan meningkatkan kualitas pembelajaran, keterampilan, pengetahuan, dan karakter mahasiswa sebagai bekal untuk bersaing di masa depan. Keempat, implementasi isu, masalah, dan strategi pendidikan dalam bidang ilmu statistika menekankan perlunya peningkatan kesadaran akan tantangan dalam bidang statistika, termasuk strategi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran statistika melalui penggunaan teknologi dan pengembangan metode pengajaran yang interaktif. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah juga dianggap penting untuk memastikan kelulusan memiliki keterampilan yang sesuai dan dikatakan siap untuk berkontribusi dalam pembangunan. Berikut merupakan daftar sumber yang kami gunakan dalam mencari informasi terkait presentasi ini. Cukup sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.